Jadi kalau ini ditunjukkan ya apa sampean nih? Sampean kudu melarat sampean niku. Nek sampean sugih gak masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui penjara. Artinya mustahil. Mustahil, ya. Nah, jadi yang saya tulis di situ sama. Markus 10 dan sebagainya sama. Dan ini masuk pada nomor 4 lembaran setengah halaman ini. Ya. Lembaran yang setengah halaman itu. Ketika Yesus ditanya oleh masyarakat, siapa yang layak menjadi penghuni surga? Yesus memanggil anak kecil. Lalu Yesus berkata, kamu harus menjadi seperti anak-anak ini. Apa maksudnya? Anak-anak itu suci. Sebagaimana hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan fitrah, suci, tidak berdosa. Orang dewasa yang punya dosa harus menjadi seperti anak. Artinya apa? Tobat. Dengan tobat itu maka dosanya diampuni, kembali seperti anak itu, ya. Jadi sebenarnya sama, ya. Persyaratan-persyaratannya itu sama sebenarnya. Hanya saja mereka itu sudah terlanjur percaya karo ya, keterangannya pendeta di ya, mereka kalau tobat iya, pengakuan dosa. Jadi sebelum peribadatan dimulai biasanya ada maju, Bapak, kami punya banyak dosa, Bapak, ampuni dosa saya. Terus ya, dosamu sudah saya ampuni, beres. Loh, karena memang menurut keyakinan mereka, nyata dari atas paus turun sampai kepada pastor. Ini memang itu. Makanya dulu ada anak panti Gresik-an, panti asuhan yatim Gresik-an itu sudah mau dilantik menjadi pastor. Keluar itu. Keluar. Ya, membelot itu. Setelahnya kumpul di saya di panti asuhan yang saya tangani itu, saya tanya, apa sebabnya, kamu gimana ceritanya? Iya Bapak, saya setiap kali melihat itu kok rasanya nggak pas ya, CNHE. Suatu ketika setelahnya peribadatan buyar, saya datang pada Bapak Pastor tadi. Bapak Pastor, maaf ya, setiap kali ada orang mengatakan berdosa, Bapak Pastor mengatakan, dosamu sudah saya ampuni, beres. Pertanyaan saya, apa Bapak Pastor tidak punya dosa? Ya punya. Kalau Bapak Pastor punya dosa, siapa yang ngampuni? Uskup, atasannya pastor. Dikejar lagi. Berapa uskup tidak punya dosa? Punya. Atasannya lagi. Sampai menunjuk kepada paus. Dikejar lagi. Apakah paus itu orang suci, tidak punya dosa? Gila kau. Lalu diisolir itu. Semakin diisolir dalam kamar, semakin menjadi Islamnya. Jadi memang tidak masuk akal. Jadi kalau Islam jelas tobat dan diterangkan, ya, tobat itu jangan sampai keduluan itu tadi. Ya. Jadi dalam keadaan sadar inilah kita harus tobat. Gitu. Okay. Baik, Ibu Bapak. Nomor 5, nah, terakhir. Ini yang soro. Kalau ayat ini jangan sampaikan pada orang Kristen, soro itu. Mas, sampai dong Kristen Mas? Iya. Sampai gak iso mlebu swarga. Kena apa? Sampeyan soge. Nek sampeyan kepengin mlebu swarga, sampeyan kudu dadi wong melarat. Nomor 5 itu loh. Ini ayat. Ya, ini ayat loh ya. Ya, saya beri contoh satu saja dibaca supaya penjenengan yakin bahwa ini sambilkan dari sini. Loh, makanya itu loh. Ya. Jadi justru ayat ini menghalangi mereka untuk masuk surga. Yang ada warna ini, Bu. Iya. Yesus loh yang ngomong itu, Bu. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba tuh, seperti ini. Yang ngomong siapa yang tadi? Yesus. Yesus loh ya. Nah, jadi kalau ini ditunjukkan ya apa sampean nih? Sampean kudu melarat sampean niku. Nek sampean sugih gak masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Artinya mustahil. Mustahil, ya. Nah, jadi yang saya tulis di situ sama. Markus 10 dan sebagainya sama. Pertanyaannya, panjenengan orang Islam boleh kaya? Boleh. Ya perlu harus. Cuma harus diperoleh dari jalan yang halal, dan kekayaannya harus digunakan dengan cara yang benar. Ojo digawe dhewe ae. Mergo kekayaannya walaupun diperoleh dengan cara yang benar, halal, tapi digawe dhewe tok, besok dijadikan setrika itu. Ya, jadi Islam itu ya, begitu indahnya ajarannya. Islam itu tidak hanya egoistis, tapi juga memikirkan orang lain. Itu loh. Iya. Lah memang yang dikatakan nabi itu kan tidak boleh ngomong sembarangan. Nabi itu ucapannya dari Allah. Jadi kalimat itu kalimat diucapkan oleh Yesus, tapi tentunya dari gitu ya. Nah, tinggal mereka percaya enggak. Ya, memang orang Nasrani kena ayat itu. Oh, kok ngereken. Tapi bagaimanapun ini ayat. Ya, jadi nomor 5 itu sengaja saya tulis sebagai nomor 5 cek gampang ditanane. Ya. Soal dia tidak percaya gak apa-apa. Jadi kalau dia tidak percaya pada kitabnya, ya berarti seperti keledai. Perumpamaan orang-orang diberikan Taurat untuk memikulnya, untuk mengamalkan, tapi mereka tidak mengamalkan. Mereka seperti keledai. Kan sering saya sampaikan itu ya. Nah, jadi kalau dia tidak percaya dengan ini, kayak keledai. Kita diberi Quran, tidak percaya dengan Quran, ya podo ae. Jadi orang Islam ya akeh sing kayak keledai. Maaf sampai di situ. Baik Bapak, Ibu, sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah akan ketemu lagi Rabu pertama bulan Februari. Insya Allah saya akan menyampaikan sikap orang kafir terhadap orang beriman dan sikap orang beriman terhadap orang kafir. Jadi supaya jelas, ya, supaya jelas. Jadi tidak satu arah, tapi dua arah. Sikap orang kafir terhadap orang beriman, sikap orang beriman terhadap orang kafir. Jadi kita supaya tahu sikap mereka bagaimana, dan kita harus bersikap bagaimana supaya tahu. Jangan sampai kita tidak ngerti kudu nyapu awak dhewe iki. Oh. Semoga kajian ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.